Di video kali ini aku bakal bahas ya pertanyaan dari salah satu rekan kita dari Malaysia ya, dari negara tetangga atas nama Kak Ida. Hai. Jadi Kak Ida ini selalu mengganjal di tenggorokan ya setelah makan. Jadi setiap hari itu mengganjal, nggak enak banget, mengganggu. Ini juga ada pertanyaan, apakah benar pejuang asam lambung nggak boleh mengangkat beban yang berat? Kemudian perut yang masih mengganjal ya di ulu hati, dan juga ini ada pertanyaan susah menelan ya. Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai, bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Buat kalian yang masih berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, tetap semangat ya. Dan buat kalian yang baru bergabung, yang baru menemukan channel YouTube aku, selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, komen, dan share ya. Aku tuh udah share ya video-video aku dari awal berjuang, pemulihan, dan juga pada saat ini ya udah sembuh dari asam lambung. Semoga bisa motivasi kalian ya, bisa membuat kalian bangkit dan semangat untuk sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Karena sensasi asam lambung itu adalah 1001 sensasi, tapi kalian gak usah takut karena gak ada yang bahaya. Semua itu akan berlalu dan bisa normal lagi seperti sedia kala. Jadi aku juga pejuang ya, pejuang asam lambung, GERD, anxiety hampir 3 tahun. Aku udah USG, udah endoskopi, aku juga pernah ada di posisi kalian. Jadi kalian gak usah takut ya teman-teman ya. Memang gak ada yang bahaya, tapi sensasi asam lambung itu adalah sangat mengganggu ya. Karena semuanya itu ada hubungannya sama asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Apalagi kalau ada kecemasan, Masya Allah banget. Aku pun pernah ada di posisi itu, pernah gak tidur beberapa hari karena stres, takut ya, cemas, dengar ini takut, dengar itu takut, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas lagi ya pertanyaan ini dari negeri tetangga ya, atas nama Kak Ida. Hai. Kemarin itu aku sempat baca ya, Kak Ida komen di salah satu video short aku. Assalamualaikum Bun, aku itu senang banget tengok video-video Bunda ya, atas nama Kak Ida dari Malaysia ya. Senang, banyak yang nonton video-video aku dan banyak yang saat ini udah sembuh, ada yang termotivasi, ada yang bangkit ya karena video-video aku, alhamdulillah. Dan banyak juga yang udah sembuh ya. Semoga kalian juga yang masih berjuang ataupun pemulihan lekas pulih kembali seperti sedia kala. Jadi keluhan Kak Ida ini adalah setiap hari itu tenggorokan mengganjal setelah makan, itu memang gak enak banget. Kenapa? Karena di sini tuh kayak ada sesuatu ya. Jadi tenggorokan tuh rasanya gak enak, bawaannya pengen buang air liur aja. Aku pun pernah ngalamin itu karena asam lambung itu udah naik. Itu karena sensasi asam lambung ya atau GERD itu kembali ke esofagus. Jadi cairan asam lambung itu naik ke esofagus. Biasanya ini terjadi karena kita setelah makan berbaring, makan terburu-buru, nggak dikunyah halus, jadi kembali ke esofagus atau asam lambung kita naik lagi. Jadi cara mengatasinya gimana? Makan porsi kecil tapi sering 2 jam sekali. Kemudian harus dikunyah halus ya. Dikunyah halus agar mudah dicerna. Kemudian hindari berbaring setelah makan dan jangan makan berlebihan. Biasanya kan makannya 2 piring ya. Selain itu juga jangan telat makan. Itu adalah pemicu kenapa kita masih sering mengganjal di sini. Selain itu juga biasanya kita nyoba-nyoba pantangan. Aku mau nyobain cabai, kemarin kan gak ada sensasi. Aku mau makan misalnya jambu air, mau makan yang asam-asam, aku lagi pengen banget makan ini misalnya gitu ya, yang berlemak. Itu jangan dulu ya, karena nanti bisa memicu lagi. Jadi itu adalah penyebab kenapa kita masih sering mengganjal di sini ya, terutama dari menu-menunya ya. Selain itu juga nggak boleh berbaring setelah makan, makanannya dikunyah halus, dan juga kita itu nggak boleh makan berlebihan. Kemudian cara apa yang harus kita lakukan agar lendir ini ya, atau yang mengganjal di tenggorokan itu kadang kayak digenjot, nggak enak banget di sini. Hal apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu adalah kita harus sering minum air hangat. Dengan minum air hangat itu nanti bakalan keluar ya, bakalan menghilang di sini.
Bunda, aku tuh udah minum air hangat bun, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Sabar, karena semua itu butuh proses, nggak ada yang mudah. Apalagi kalau misalnya asam lambungnya udah kategori menengah ke atas, jadi harus sabar ya. Yang kedua adalah kita harus kumur-kumur air garam. Biasanya kan asam lambung juga naik ke esofagus ya, naik ke mulut tuh biasanya berasa asam, pahit, itu nggak enak banget. Jadi pada saat bangun tidur, ambil air hangat, masukkan garam setengah sendok, kemudian dikumur-kumur. Kumur-kumur sekitar 20 menitan atau 30 menitan. Setelah itu gosok gigi. Perhatikan juga kebersihan gusi dan gigi ya. Nah, kemudian juga pada saat mau tidur malam, setelah makan malam nih ya, atau makan sore, kumur-kumur lagi air garam. Udah ngelakuin itu ya, tapi masih nggak sembuh juga. Ambil air hangat, ya air panas, tuangkan ke baskom, tetesin minyak kayu putih, dihirup uapnya ya, sampai ke tenggorokan itu rasanya enak banget, kayak hangat gitu. Selain itu juga pada saat mau tidur malam, balurin seluruh badan ya, minyak kayu putih atau minyak aromaterapi. Nah, kalau misalnya nih udah ngelakuin hal tersebut nggak ada perubahan juga, minum jahe ya. Jahe ini bagus banget untuk mengatasi naiknya asam lambung, apalagi kalau misalnya lagi banyak kayak lendir-lendir di sini ya. Jadi minum jahe ya. Ngambil jahenya misalnya 1-2 ruas, digeprek aja. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas, seduh dengan air panas, tambahkan 1 sendok madu. Kalau nggak ada madu bisa dikasih gula putih atau bisa dikasih gula merah. Biasanya sih aku kayak gitu ya. Dikonsumsinya bisa di sore hari, aku sih seringnya sore hari setelah maghrib, bisa di pagi hari atau bisa di siang hari. Kalau misalnya lagi parah-parahnya ya, nggak enak banget, bisa dikonsumsi 2 kali sehari. Tapi kalau udah agak enakan, konsumsinya sekali sehari aja. Tapi sejam setelah makannya atau 1 jam setelah makan. Selama kita melakukan pengobatan juga tentunya harus menerapkan pola hidup sehat ya. Sering berjemur di panas matahari, kemudian sering olahraga. Jadi nggak boleh juga tidur-tiduran terus. Mentang-mentang lagi ngeganjal nih, nggak enak nih, tiduran aja. Jadi kita juga harus mencari udara yang segar, ya istirahatnya juga yang cukup. Kemudian nggak boleh begadang, pikirannya juga harus dikelola, dikontrol, agar sensasi-sensasi itu nggak muncul-muncul lagi. Kalau misalnya kita udah terapkan pola makannya, olahraganya, pola hidupnya, itu nanti nggak bakalan muncul-muncul lagi, baik itu sensasi mengganjal ataupun sensasi-sensasi yang lainnya. Kemudian selanjutnya aku bakal bahas pertanyaan atas nama Iis Yupi. Assalamualaikum Mbak, angkat berat beban nggak boleh kalau berhubungan, kalau cowok gimana Mbak? Maksudnya gimana ya? Jadi kalau misalnya kita mengangkat beban yang berat, nggak boleh, bukannya nggak boleh, haram banget, enggak. Jadi kalau misalnya cowok ya ataupun perempuan mau ngangkat beban yang berat seperti ya kayak karung ataupun mungkin aqua ya, yang air galon yang berat-berat, itu sebenarnya nggak boleh kita dalam keadaan jongkok ya, misalnya langsung angkat gitu. Itu nanti urat perut itu akan ketarik. Jadi nanti muncul lagi sensasinya. Aku tuh dulu nggak bisa banget ngangkat yang berat. Narik motor aja itu berasa. Jadi kalau misalnya cowok-cowok ataupun cewek-cewek mau mengangkat beban yang berat, kalau bisa sambil duduk. Duduk dulu baru ngangkat. Kalau misalnya, aduh nggak bisa nih bun, nggak kuat kalau mengangkatnya sambil duduk, pakai korset. Agar urat-urat perut itu nggak keangkat, karena itu nanti bisa menimbulkan sensasi lagi. Biasanya kan sakit ya di perut kiri, perut bawah ataupun kanan, itu karena kita faktor mengangkat yang berat-berat. Jadi nggak boleh juga ya. Jadi kurangi mengangkat yang berat-berat dan nggak boleh kecapean. Kemudian tenggorokan susah, sakit, suka sakit, sulit menelan. Jadi ini karena asam lambungnya juga naik ya. Caranya sama, kumur-kumur air garam dan juga bisa konsumsi jahe tapi setelah makan. Lakukan aja tips-tips itu. Selain itu juga kalian bisa mandi air hangat ya setiap sore, pagi sore. Misalnya mandi paginya jam 5 bisa mandi air hangat,
Tetesin minyak kayu putih. Pada saat mandi sore pun sama ya. Aku biasanya itu mandi sore di jam 4. Kalau misalnya lebih dari jam 4 itu aku udah nggak berani mandi. Ditetesin minyak kayu putih ke dalam airnya agar hangat gitu ya, dan juga enakan. Setelah mandi pun dibalurin seluruh badan minyak kayu putih ataupun minyak aromaterapi yang lainnya. Seperti itu sih ya cara aku. Dan ada juga nih gimana kalau perutnya itu suka mengganjal. Kalau misalnya perut mengganjal ya, ini atas nama siapa ya? Kalau perut mengganjal, dikompres aja ya. Pakai air hangat pada saat bangun tidur, sebelum makan dan sebelum minum. Ambil air hangat di botol, dikompres ya, ditekan sedikit-sedikit aja di bagian tengah. Tapi jangan ditekan banget ya, dikasih keliling di tengah, di pinggir kiri, pinggir kanan. Ya, sekitar 30 menitan, tapi saran aku sebelum makan. Lama-lama ya, aku itu biasanya 3-4 hari itu udah enakan, udah nggak ada yang loncat-loncat dan udah nggak ada yang keras. Biasanya kan keras banget ya, di perut tengah itu kayak nggak enak banget gitu. Jadi lakukan itu ya secara rutin, dan setelah dikompres, tiduran sebentar, setelah itu minum air hangat, lanjut konsumsi tepung Garut atau air tajin. Itu cepat penyembuhannya teman-teman ya. Seperti itu ya untuk tips kali ini, semoga bermanfaat ya. Untuk yang sudah bertanya, ini aku bahas ya di video aku yang sudah ada. Dan buat kalian yang udah bertanya tapi belum aku bahas, ditunggu aja. Insya Allah nanti aku bakal bahas satu-satu. Pastikan kalian untuk terus nonton video aku ya, jangan lupa di subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku. Cukup sekian ya video kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.